Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rena Zakaria, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas 6D, konsentrasi Humas. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hasil analisis metode penelitian saya. Yang pertama itu ada metode studi kasus. Untuk judulnya itu adalah kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar, studi kasus di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangwaru, Yogyakarta. Masalah penelitian, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bahkan siswa yang mengalami kesulitan belajar sering dilabeli bodoh oleh orang yang berada di sekitarnya. Pada usia sekolah dasar, kasus kesulitan belajar yang sering ditemui adalah pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan berdampak pada prestasi akademik yang rendah. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengetahui jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa sekolah dasar. Metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, tes draw a person IQ, dan tes skala kesulitan belajar. Menganalisis teks, hasil wawancara yang peneliti dengan wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran serta pengamatan awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa siswa yang berinisial FI menampakkan perilaku yang berbeda dari temannya. Siswa tersebut seringkali melamun dan kurang bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini berdampak pada nilai akademik yang cenderung lebih rendah dibandingkan teman-teman sekelasnya. Menurut wali kelas, siswa tersebut sering kurang fokus dan tidak sabar dalam mengerjakan tugas. Siswa tersebut cenderung tidak membaca soal selesai dan menjawab dengan terburu-buru. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan berupa studi kasus yang dilakukan di SD Muhammadiyah Karangwaru, Kota Yogyakarta. Observasi yang dilakukan untuk melihat proses belajar siswa di dalam sekolah. Wawancara dengan wali kelas, wawancara dengan guru bidang studi lainnya, tes draw a person IQ untuk mengukur kecerdasan subjek. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan menceritakan data yang didapat saat proses asesmen atau pemeriksaan, baik data berupa hasil wawancara dengan subjek, wali kelas, dan guru lainnya. Tes menggunakan instrumen skala kesulitan belajar. Hasil temuan di lapangan, peneliti melakukan observasi di kelas 2C yang diampu oleh Bapak Ilham Maulana. Suasana kelas 2C cukup kondusif dan nyaman. Penerangan di kelas tersebut cukup, begitu pula dengan sirkulasi udara. Terdapat satu unit kipas angin yang menempel di langit-langit kelas sehingga membuat kelas terasa sejuk dan nyaman. Kenyamanan kelas juga dikarenakan hanya terdapat 12 siswa yang berada di kelas ini. Siswa di kelas ini memiliki karakteristik yang beragam, baik dari tingkat kecerdasan, kemampuan, kepribadian, perilaku, hingga suku dan budayanya. Selanjutnya ada metode fenomenologi. Judul yang saya ambil itu judul studi fenomenologi persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di lingkungan Gernas Kelurahan Madate. Masalah penelitian, pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial, ekonomi, mental, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja. Dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15 sampai 19 tahun
memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibanding yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa 5 kali. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang budaya pernikahan usia dini. Untuk metode pengumpulan datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna, konsep, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dalam menganalisis teksnya, di budaya Mandar dan Bugis sendiri pernikahan dini bukanlah hal yang baru. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama karena berbagai alasan, diantaranya perjodohan antara keluarga, kenakalan remaja yang menuntut mereka untuk segera menikah, penutup malu, pasampo siri dalam istilah bahasa Bugis, sampai pada paham yang berbau mitos yakni tidak boleh menolak lamaran lebih dari 3 kali. Untuk teknik pengumpulan datanya, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi budaya terhadap pernikahan usia dini. Hasilnya, persepsi masyarakat terhadap budaya pernikahan usia dini bahwa budaya masih menjadi faktor pendorong pernikahan usia dini. Misalnya kebiasaan masyarakat lingkungan Gernas menjodohkan anaknya dengan keluarga sendiri, pergaulan bebas yang sudah dikendalikan, serta adanya pemahaman masyarakat tentang kebiasaan kuno seperti pasampo siri. Selanjutnya ada metode etnografi. Untuk judulnya, dinamika interaksi sosial pada komunitas marginal di pedesaan. Studi etnografi komunikasi masyarakat Talas di Desa Samasundu, Sulawesi Barat. Untuk masalah penelitiannya, kita mengambil dari latar belakang sosial budaya terkadang menjadi penyebab sehingga seringkali proses komunikasi dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat mengalami hambatan. Hal seperti inilah yang terjadi di Kampung Talas, salah satu kampung yang dihuni oleh sekelompok masyarakat kecil di lingkungan Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali, Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Talas merupakan sebutan untuk orang-orang yang berdomisili di perkampungan Talas. Adanya istilah Talas karena masyarakat Talas adalah orang-orang yang hanya tahu mengerjakan pekerjaan kasar dan cenderung membuat mereka malas untuk melakukan sesuatu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dalam bentuk metode etnografi komunikasi. Untuk metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam menganalisis teks, proses interaksi sosial Talas dengan kelompok lain cenderung terbatas dibandingkan masyarakat lain di Samasundu. Latar belakang sejarah dan sosial budaya berperan penting sehingga interaksi sosial masyarakat Talas dengan kelompok lain tidak terjalin dengan baik. Talas sering dianggap sebagai batua budak bagi masyarakat Samasundu. Mereka dikategorikan berasal dari masyarakat minoritas serta tidak diperlakukan secara sama seperti masyarakat Samasundu pada umumnya. Karena pandangan seperti itulah antara lain yang membuat interaksi sosial Talas dengan masyarakat lain sangat terbatas bahkan jarang dilakukan. Teknik pengumpulan data itu ada observasi partisipan. Metode tradisional digunakan dalam antropologi dan merupakan sarana untuk peneliti masuk ke dalam masyarakat yang akan ditelitinya. Selanjutnya ada wawancara mendalam. Untuk memperoleh data yang objektif, peneliti membutuhkan informasi melalui penelitian dengan melakukan wawancara mendalam. Peneliti menggunakan wawancara mendalam agar terjadinya suasana yang akrab dan informal. Selanjutnya ada dokumentasi. Agar lebih jelas di mana informasi didapatkan, maka peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan. Dengan peneliti, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimasukkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
interaksi totalas masih jarang dilakukan dengan kelompok lain. Status sosial yang dilekatkan kepada mereka berkonsekuensi terhadap komunikasi masyarakat talas dengan kelompok lain menjadi terbatas. Perasaan berada pada kelas sosial yang lebih rendah cenderung mendorong mereka memposisikan kelompoknya sebagai masyarakat minoritas, sehingga proses interaksi sosial masyarakat talas dengan kelompok di luar komunitas kurang berjalan dengan baik. Lalu ada metode semiotika yang dengan judul analisis semiotika struktural pada iklan Topkapi. Masalah penelitian bahasa yang terdapat dalam iklan tentu sangat menarik untuk dikaji karena tidak semua orang memahami makna implisit tentang bahasa yang terdapat dalam iklan. Mengkaji tentang semiotika struktural dengan menggunakan teori dari Peirce dan de Saussure untuk mengkaji bahasa iklan dari sudut pandang semiotika dengan menggunakan iklan Topkapi sebagai objek iklan. Untuk jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan menggunakan metode teori semiotika struktural. Untuk pengumpulan data, menggunakan analisis icon pada iklan Topkapi. Analisis teksnya dalam jurnal ini akan dijelaskan tentang analisis semiotika struktural untuk mengkaji iklan Topkapi sebagaimana iklan cetak berikut. Untuk teknik pengumpulan datanya, pada iklan Topkapi terdapat ikon musisi legendaris yang sangat tangguh dan berani, yaitu sosok Iwan Fals. Beliau adalah seorang legendaris yang karyanya diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai penyanyi yang sangat terkenal dengan lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Dalam kaitannya dengan iklan Topkapi, Iwan Fals dijadikan sebagai ikon dalam iklan tersebut karena semangatnya yang tinggi dalam menunjukkan perubahan. Hasilnya menunjukkan bahwa ikon dari iklan ini adalah Iwan Fals sebagai salah seorang legendaris musik di Indonesia. Indeks dari iklan ini adalah 3 bungkus Topkapi, tanda tangan Iwan Fals, dan tanda seru. Simbol yang terdapat pada iklan adalah Wings Food dan MUI berdasarkan teori dari Dapat dilihat bahwa tampilan visual dari iklan ini sangat elegan dan sesuai dengan budaya orang berada dalam sedang minum kopi. Selanjutnya ada metode framing. Judulnya Bingkai Penderitaan Kasus Pasien COVID-19 Pertama di Indonesia. Analisis framing Bingkai pemberitaan kasus pasien COVID pertama di Indonesia. Analisis framing pemberitaan kasus pasien COVID-19 pertama di Indonesia pada media online Kompas.com dan Detik.com periode 2 Maret sampai 16 Maret 2020. Masalah penelitiannya, pandemi virus corona telah menjadi suatu permasalahan besar pada awal tahun 2020 di seluruh negara di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Menyerang dunia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang biasa disebut SARS-CoV-2. WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease atau COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan virus corona jenis baru ini tidak diketahui sebelumnya. Untuk jenis penelitiannya, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif teknik analisis framing dengan konsep Robert N. Edman untuk mengetahui bagaimana kedua media online di Indonesia yaitu Kompas.com dan Detik.com dalam membingkai pemberitaan mengenai kasus pasien COVID-19 pertama di Indonesia. Untuk metode pengumpulan data, metode kualitatif bersifat diskursif seperti dokumen, hasil wawancara mendalam, catatan lapangan, atau observasi dan lain-lain penelitian. Yang akan dianalisis populasi dari penelitian ini yaitu berita mengenai pasien COVID-19 pertama di Indonesia di Kompas dan di Detik.com.
Untuk menganalisis teksnya, Kompas menyampaikan bahwa dalam pemberitaan mengenai pasien pertama corona ini lebih menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19, bagaimana pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik positive sampling untuk menentukan sampel yang akan dianalisis populasi. Dari penelitian ini yaitu seluruh berita mengenai pasien COVID-19 pertama di Indonesia di kompas.com dan detik.com periode 2 Maret 16 Maret 2020 dari keseluruhan temuan berita yang ada pada kedua media, yaitu sebanyak 130 berita terkait di kompas.com dan 124 berita terkait di detik.com. Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan pada media online detik.com cenderung mengkritik pemerintah dalam penanganan kasus virus corona di Indonesia yang dianggap tidak tepat. Selanjutnya ada analisis wacana. Judul yang kita ambil yaitu analisis wacana kritis Fairclough pada pemberitaan selebriti di media daring. Masa penelitian media daring adalah sebuah organisasi yang menyebarkan informasi berupa produk, yaitu pesan berbentuk virtual yang dapat mempengaruhi publik. Media-media daring tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik oleh individu ataupun kelompok, seputar kejadian terkini. Salah satunya adalah informasi atau berita tentang kehidupan selebriti. Pemberitaan selebriti pada media offline yang ditulis oleh Prihatoro pada tahun 2013 membahas perbedaan isi pada pemberitaan selebriti di 4 media online. Untuk jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif sebagai dasar berpikir dan paradigma kritis digunakan sebagai sudut pandang penelitian ini. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan disajikan secara kualitatif, menghasilkan data secara deskriptif baik lisan maupun tulisan yang berkembang atau di masyarakat. Menganalisis teks berdasarkan berbagai alat kebahasaan yang digunakan media tersebut. Dalam pemberitaan Mulan Jameela terdapat 2 alat yang menandai representasi tema seseorang, yaitu melalui kosakata, diksi, gramatika. Untuk teknik pengumpulan datanya, metode simak meliputi teknik sadap dan simak libat cakap, simak bebas libat cakap, rekam, dan catat. Teknik catat digunakan dalam penelitian ini. Tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data, tahap klasifikasi data, dan tahap analisis data. Menganalisis teks berdasarkan sudut pandang linguistik, yaitu penafsiran penulis, menganalisis proses produksi dan interpretasi teks, dan memaparkan atau menjelaskan bahwa media tersebut bersikap netral, menyudutkan, atau memihak Mulan Jameela. Untuk hasil penelitiannya dilihat dari teori analisis menjadi objek utama dilihat dari teori analisis Fairclough. Mulan Jameela menjadi objek utama pemberitaan media menitik beratkan citra Mulan Jameela terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak citra positif ataupun negatif? Detik.com memfokuskan pemberitaan mengenai peristiwa spiritual, yaitu peristiwa hijrah Mulan Jameela. Liputan6.com memfokuskan pemberitaan mengenai profesi dan perekonomian Mulan Jameela. Tempo.com menyampaikan berita secara netral dan menyajikan sisi citra positif Mulan Jameela. Tribunnews.com memfokuskan pemberitaan mengenai profesi dan peristiwa spiritual Mulan Jameela. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.